Kita masuk ke pelajaran yang bikin pintar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala ta'rifudz dhanni wasyak. Definisi dzan dan syak. Adz-dzannu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Dzan itu memungkinkan dua perkara. Kemungkinan pertama lebih kuat daripada kemungkinan yang lain. Indal mujawwizi, bagi yang memungkinkan membuat sebuah asumsi. Mujawwiz, ya. Jadi kalau ilmu itu kemarin kan ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi ma'rifatan jazimah. Tasawwur syai'i ala ma huwa alaihi tasawuran jaziman. Nah, kalau jaziman itu kan berarti 100% yakin. Kalau dhon itu ya dia memungkinkan adanya dua kemungkinan. A dan lawannya B. Tapi ada kecenderungan kepada salah satu. Lah, salah satu yang lebih dicondongi oleh dia itu namanya dhon. Artinya kalau saya dulu ini, itu apa? Itu pulpen. Itu pulpen. Sama yang atau tadi pulpen itu apa? Bolpen itu ya alat untuk menulis. Ini namanya al-ilmu. Bolpen itu apa? Bolpen itu kalau tidak salah ya alat untuk menulis. Kalau enggak ya alat untuk makan. Tapi kayaknya itu alat untuk menulis. Ada kecenderungan kepada salah satu dari dua opsi pilihan. Ya, sisi yang cenderung tadi itu namanya dhon. Kebalikannya nanti namanya apa? Waham. Ya, simpelnya kalau kita ya dugaan kuat. Namanya dugaan kuat kan tidak 100% tapi itu yang dominan. Itu dhon. Wa qaulul musannif inna dhanna huwa tajwiz fihi musamahah. Perkataan beliau bahwa dhon di situ adalah tajwiz fihi musamahah, artinya fihi majaz. Jadi dhon di situ artinya al-madhnun, ya, ini min babi itlaqi al-masdar wa iradatil maf'ul. Dhon di situ apa? Dhanna yadhunnu dhannan itu kan artinya menduga. Tapi dhon yang di sini maksudnya ya dugaan kuat itu, artinya madhnun. Fa inna dhanna laisa huwa tajwiz. Wa inna ma huwa tarfur rajih minal mujawwazaini, yaitu sisi yang lebih dominan dari dua kemungkinan. Pilihan yang lebih kuat dari dua kemungkinan itu namanya dhon. Wa tarful marjuh al-muqabil lahu yuqalu lahu waham. Sisi yang lemah, yang lawan daripada dhon tadi itu dinamakan waham. Wasyakku, sedangkan keraguan-raguan itu tajwizu amraini, memungkinkan adanya dua kemungkinan, la maziyata li ahadima lal akhar. Satu kemungkinan tidak lebih kuat. Tidak ada keistimewaan. Satu kemungkinan dibandingkan kemungkinan yang lainnya, ya 50-50. Itu namanya syak. Indal mujawwiz di sini berarti ya penentuan itu dhon apa syak apa itu sesuatu yang sangat subjektif sekali. Ya, ngikutin orang yang melihatnya. Wa taraddud fi thubuti qiyami Zaidin wa nafyi ala sawa syak. Keraguan-raguan Zaid itu berdiri apa sedang duduk ya? Itu namanya syak. Ma'arujhani ahdihima dhannun li tarfir rajih. Oh, itu kayaknya berdiri atau oh itu kayaknya duduk. Itu namanya dhon. Lawannya berarti apa? Waham. Lawannya namanya waham. Jadi sebenarnya al-idrak ini mungkin lebih gampang. Jazim. Kalau al-idrak jazim ini namanya al-ilmu.
pengetahuan yang pasti 100% namanya ilmu. Kalau ghairu jazim, ini ada dua kemungkinan. Ma'a taraddudin atau ma'a rujhanin. Kalau ma'a taraddudin namanya asyak. Syak. Ma'a rujhanin berarti ar-rajih. Ada ar-rajih, ada al-marjuh. Ar-rajih namanya dzan, al-marjuh namanya al-wahm. Ini dia. Kalau adamul idrak, berarti nanti namanya al-jahlu. Jahlu ada yang basit, ada yang murakab sebagaimana kemarin sudah dibahas. Jadi al-idrak jazm, pengetahuan yang pasti namanya ilmu, yakin 100%. Kalau tidak pasti, kalau disertai dengan 50-50 namanya syak. Kalau dugaan, ya ada yang dugaan menduga sesuatu, artinya memungkinkan sesuatu tersebut antara dua pilihan. Lalu dia lebih condong kepada salah satu ma'rujhan, disertai dengan kecondongan kepada salah satu opsi. Maka dilihat, ya sisi rojihnya tadi itu namanya dzan, sisi marjuhnya namanya apa? Waham. Namanya waham. Taib. Ini dia. Atau ini bisa dikatakan bab ini namanya bab maratibul idrak. Maratibul idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Taib. Ta'rifu usul fikih bimakna al-istilahi. Kalau definisi usul fikih bil makna al-idhafi sudah kita bahas. Sekarang usul fikih secara istilah itu apa definisinya? Wa ilmu usulil fikih alladhi wudi'at fihi hadhil waraqat. Ilmu usul fikih yang mana disusun waraqat ini untuk membahasnya adalah turukuhu, turukul fiqhil musilati ilai, turukul fiqhil musilatu ilaihi, yaitu jalan-jalan fikih yang mengantarkan kepada fikih, atau dalil-dalil fikih yang mengantarkan kepada fikih ala sabilil ijmal, yang bersifat global. Jadi dalil fikih itu ada dua macam, Ustaz. Adillatul fikhi itu ada dua macam. Ada al-ijmaliyah, ada at-tafsiliyah. Tafsiliyah. Arti ijmaliyah ghairu muayyinatin li juz'iyatil masail. Tidak membahas perkara satu persatu. Ijmal artinya kan global, dalil-dalil fikih global, dalil-dalil fikih terperinci.
Lah, terperinci itu contohnya ya dalil wajibnya sholat apa? Dalilu sholati qauluhu ta'ala aqimu sholat. Ini dalil tafsili. Artinya terkait memang pada satu kasus. Ya. Dalil wajibnya sholat apa? Qauluhu ta'ala aqimu sholat. Dalil ijmali nanti supaya bisa dibedakan antara kedua. Contohnya apa? Al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujuba. Perintah yang mutlak menunjukkan kewajiban. Ada nggak terkait dengan satu masalah khusus dalam fikih ini? Enggak. Kata al-amru di sini masuk seluruh hal yang itu adalah perintah. Mau aqimus shalah wa atuz zakah wa bil walidaini ihsana. Keseluruhan masuk di sini. Tidak terkait dengan satu permasalahan khusus, namanya dalil ijmali. Atau simpelnya ini rumus. Ini rumus. Ya. Lah kalau dalil ijmali ini nanti dibahas di usul fikih, kalau dalil tafsili dibahas di ilmu fikih. Pas ngaji di At-Taubah itu kalau Mbah Kom tanya, Ustadz ini dalilnya apa? Yang ditanyakan bukan dalil apa? Bukan dalil ijmali, tapi yang ditanyakan dalil tentang apa? Dalil tafsiliyah. Qur'annya mana Ustadz? Hadisnya mana? Tidak sedang membahas, oh itu amr apa nahi Ustaz, atau am atau khas Ustaz. Tidak sedang membahas seperti itu. Lah, usul fikih itu adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, dalil fikih tapi yang mana? Yang ijmaliyah. Cuma yang perlu saya ingatkan di sini para saudara sekalian, kata ulama, laisa bainal ijmaliyah wa tafsiliyah taghayyurun bidzat. Ijmaliyah sama tafsiliyah itu tidak terpisah sepisah-pisahnya. Itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Kata aqimus shalat, kalau kita lihat aqimus shalat ini terkait dengan satu permasalahan khusus dalam fikih, yaitu bab apa itu? Shalat. Ini dalil apa namanya? Tafsili apa ijmali ini? Tafsiliyah. Tapi kalau kita lihat aqimus shalat itu adalah perintah, maka ini sudah keluar dari dalil tafsiliyah, tapi masuk ke dalil mana? Ijmaliyah. Itu seperti dua muka dari satu mata uang saja. Jadi jangan dikatakan, oh dalil itu ini berbeda dengan ini. Enggak. Itu satu dalil, cuma kita ninjonya dari dua tinjauan yang berbeda, begitu saja. Ya. Makanya di sini dikatakan kal kalam ala mutlakil amri, seperti pembahasan tentang perintah yang mutlak, larangan yang mutlak, tentang fi'ilnya Nabi, tentang ijma, tentang qiyas, tentang istishab, tentang am, tentang khas, tentang mujmal, tentang mubayyan dan lain sebagainya. Pembahasannya seperti apa? Bukan oh ini sholat adalah amrun mutlak, bukan seperti itu. Apakah amrun mutlak itu wujub? Al-mabhuth an awwaliha bi annahu lil wujubi haqiqatan, berarti al-amru mutlak itu menunjukkan kewajiban, bahwa an-nahyul mutlak lil hurmah menunjukkan keharaman, dan bahwa fi'lun nabi, ijma, qiyas, istishab dan selain sebagainya itu adalah hujajun, adalah hujah. Itulah namanya dalil apa? Dalil ijmali. Jadi kalau saya boleh Baik. Pertama, ajma'al ulama'u ala wujubis salat. Statement pertama. Statement kedua, al-ijma'u hujjah. Statement pertama, ulama sepakat bahwa salat itu wajib. Statement kedua, ijma' itu adalah hujjah. Mana yang dalil tafsili, mana yang dalil ijmali? Yang pertama dalil apa ini?
tafsili karena terkait dengan satu permasalahan khusus. Di usul fikih tidak akan dibahas kecuali hanya sebagai contoh saja. Yang dibahas di usul fikih apa? Ijma' hujjah atau bukan? Tapi ijma' sukuti hujjah atau bukan? Ijma' khulafa hujjah atau bukan? Usul fikih itu mematangkan rumus. Fuqaha nanti yang memakai. Kalau rumus kan berarti kita bermain di ranah yang sangat global. Nah, seperti itu. Ya. Bi khilafi turuqil fiqhil musilati ilaihi ala sabili ta'yin wa tafsil. Berbeda kalau dalil-dalil fikih yang mengantarkan kepada fikih tapi secara rinci. Bihaitsu inna kulla tariqin tusilu ila mas'alatin juz'iyyatin tadullu ala hukmiha nasan ustinbatan. Yang mana setiap dalil mengantarkan kepada satu permasalahan tertentu, menunjukkan hukumnya secara nas atau secara istimbat. Ini namanya dalil apa? Tafsili. Contohnya, wan aqimus shalah. An aqimus shalah, dalil Al-Qur'an yang menunjukkan diwajibkannya apa? Salat. Wala taqrabuz zina. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan apa? Diharamkannya berzina. Wa sholatuhu fil Ka'bah. Sholatuhu fil Ka'bah, salat di Ka'bah, dalil yang menunjukkan sahnya orang salat di dalam Ka'bah. Ya. Wal ijma' ala anna li bintil ibni as-sudus ma' binti sulbi. Haitsu la asiba laha, ijma' bahwa bintul ibni mendapatkan 1/6 jika bersamanya bintu sulbi selama tidak ada mu'asibnya. Wa qiyasul urus alal burri fil imtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mathalan bi mathalin yadan biyadin. Dikiaskannya beras dengan gandum, sama-sama tidak boleh dijual satu sama lain kecuali sepadan dan kontan, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Wastishabul ismah liman syakka fi baqaiha. Ya. Istishabul ismah liman syakka fi baqaiha. Istishabul ismah artinya orang kalau ragu-ragu, wah, tak ceraikan apa belum? Si istri, artinya belum diceraikan. Kan fa inna hadhihi turuq laysat min usul fikih. Yang seperti ini bukan pembahasan usul fikih. Wa in dzukira ba'dhuha fi kutubihi tamtsilan, meskipun sebagiannya disebutkan hanya sekedar sebagai contoh saja. Nah, coba antum amati di sini. Wa an aqimus shalah, kalau saya membahas an aqimus shalah, ini dalil diwajibkannya shalah, ini dalil apa ini? Tafsili apa ijmali? Kalau saya membahas aqimus shalah al-amru lil wujub, dalil apa ini? Ijmali, usul fikih. Wala taqrabuz zina. Kalau saya membahas ini dalil diharamkannya zina. Ini dalil apa ini? Tafsili. Kalau karena mengatakan wala taqrabuz zina hadza nahyu wa nahyu yaqtadil hurmah. Ini pembahasan apa ini? Dalil apa ini? Ijmali. Sholatu fil Ka'bah, kalau saya katakan ini dalil dibolehkannya orang sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau saya membahas itu fi'lun nabi ya dulu alal jawas, ini pembahasan dalil ijmali. Al ijma' ala anna li bintil ibni ila akhirih, ini dalil haknya seorang bintul ibni, seperti dalil tafsili. Kalau saya membahas ijma' itu adalah hujjah, itu adalah dalil ijmali. Jadi antara dalil tafsili sama dalil ijmali tinggal kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau yang kita ulas adalah rumus, berarti itu pembahasan usul fikih. Dan kalau yang kita ulas adalah kasus, berarti ya kita sedang membahas dalam ilmu apa itu? Fikih. Nah, seperti itu. Tamthilan, tamthil itu juz'iyun yudhkaru li idhahil qawaid. Tamtsil contoh itu adalah permasalahan yang disebutkan untuk memperjelas kaidah, namanya tamtsil. Ada nanti namanya syahid. Syahid itu juz'iyun yudhkaru li takriril qawaid. Bedanya syahid sama tamtsil. Jadi kalau di nahwu antum ada syawahid nahwiyah, itu bukan contoh. Syawahid syi'riyah dalam nahwu itu bukan contoh, itu dalil untuk memperkokoh kaidah. Ya. Itu namanya syahid. Kalau tamtsil itu hanya untuk memperjelas, bukan untuk
membuat atau menopang suatu kaidah. Wa kaifiyatul istidlali biha, itu bagian yang kedua dari usul fikih adalah tata cara untuk mempergunakan dalil-dalil tersebut. Tata cara untuk memanfaatkan dalil-dalil fikih yang ijmaliyah. Min haitsu tafasiluha wa juz'iyatuha inda ta'arudiha. Cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakan dalil-dalil tadi itu ketika terjadi ta'arud. Ta'arud itu apa? Terjadi pertentangan inda ta'arudiha. Ta'arudiha zahiran. Secara zahir. Karena kalau dalil fi nafsihi la ya ta'arud. Tapi secara zahir menurut persepsi mujtahid itu kelihatannya kok bertentangan. Jadi kalau pembahasan yang pertama membahas hujah atau bukan hujah. Pembahasan yang kedua, kalau sudah seperti itu, kalau satu bagian kelihatan bertentangan dengan bagian yang lainnya. Kalau misalnya dalil am ketemu dengan dalil khas, bagaimana cara mengkompromikannya? Kalau dalil mutlak ketemu dengan dalil muqayyad, bagaimana cara mengkompromikannya? Kalau ada hakikah dan ada majaz, bagaimana cara mendahulukannya, mendudukkannya? Ini namanya kaifiyatul istidlali biha atau kaifiyatus istifadati adillatil ijmaliyah. Yaitu wa inna ma hasalat ta'arud fiha likauniha dhanniyah itla ta'arudha baina qat'iyaini, bukan qati'aini. Atau qati' juga bisa. Tapi mungkin supaya sama dhanni dan qat'i mungkin baina qat'iyaini. Kenapa mungkin untuk ta'arud? Karena dalil-dalil tadi itu adalah dhanniyah. Dhanniyah apa berarti ini? Dhanniyah itu dalalah. Maknanya dhanni. Dhanni itu ya tidak 100%. Itu dugaan kuat. Wal kaifiyatu birraf'i atwan ala qawlihi turuq. Jadi kaifiyah di situ marfu'. Dia sebagai ma'tuf dari kata turuqul fiqhi. Wa kaifiyatul istidlali bituruqil madhkurah tajuru ilal kalami ala sifati man yastadillu biha wa huwal mustahid. Kalau kita sudah berbicara tentang dalil-dalil global, cara menggunakan dalil-dalil global ini mau tidak mau tajuru menyeret kita untuk membahas tentang kualifikasi orang yang memungkinkan untuk menggunakan dalil-dalil tersebut. Kenapa? Laisa kullu ahadin ahlan li ma'rifati kaifiyatil istidlal. Enggak setiap orang punya kompetensi untuk memakai dalil-dalil ini. Makanya bagian terakhir daripada usul fikih adalah sifatul mujtahid. Wa hadhi thalasa, dan tiga ini a'ni turuqal fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatal istidlali biha wa sifatil mujtahid wa sifati man yastadillu biha hiyal fannul musamma bihadzal laqab. Jadi tiga partikel ini, dalil ijmali, rumus-rumus global, cara menggunakannya, syarat-syarat orang yang bisa menggunakannya, inilah nanti yang dinamakan dengan ilmu usul fikih. Al-musy'ir bil madhihi usulul fiqhi, ini idhofah, ini kan idhofah tusy'iru bil madhi. Karena fikih itu sesuatu yang mamduh. Kalau usulnya berarti kan itu sesuatu yang istimewa, karena dia adalah hal-hal yang mendasari fikih tersebut. Wa huwal ma'na tsani alladzi taqaddamatil isyaratu ilaihi, dan pendefinisian usul fikih dengan makna itu yaitu adillatul fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha wa sifatul mustahid wa sifatul mustadil. Tiga ini yang kemarin beberapa hari yang lalu kita bahas bahwa usul fikih punya dua makna. Yang satu makna idhofi, yang satu makna laqabi. Ini dia makna laqabinya ini. Dan para ikhwah sekalian, kalau kita lihat nanti waraqat ini tidak akan terlepas dari tiga bab ini. Makanya saya menekankan masalah definisi. Definisi itu mewakili pembahasan usul fikih. Kalau tidak masuk di tiga pembahasan ini, maka dia bukan pembahasan dari usul fikih. Coba nanti usul fikih pasti akan dimulai bab asli dari usul fikih membahas tentang adillah Quran, sunnah, ijma', tentang qiyas, tentang pembahasan mengenai istihad, adillah al-mukhtalafiha. Baru nanti ini bab yang pertama. Bab pertengahan nanti ada babu ta'arud.
Itu bagian supaya bab terakhir pasti akan ditutup dengan syurutul mustahid, syurutul mufti, syurutul muqallid. Kitab usul fikih apapun rata-rata tidak keluar dari 3 judul besar itu, karena memang usul fikih secara istilahi ya 3 bab itu saja. 3 bab itu saja. Maka kata Imam Syatibi, setiap bab yang sebenarnya tidak menunaikan fungsi ini berarti dia bukan bagian dari usul fikih. Seperti bab-bab yang mungkin disebutkan sekedar untuk melatih otak kita saja. Misalnya, siapa pencetus bahasa pertama kalinya? Allah atau manusia? Ini kan sesuatu yang sebenarnya khilaf yang tidak menghasilkan satu buah yang bisa istilahnya ya satu faedah, melainkan untuk riyadhatul adhan saja. Ya, ini sebenarnya bukan masuk pada pembahasan usul apa? Usul fikih. Nah, ini dia. Nah, itu asatidzah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.